Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira walladzi arsala rasulahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Majelis Dikdasmen Kota Surabaya, Majelis Dikdasmen Cabang Mulyorjo, yang saya hormati Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 18, yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan Sekolah SD Muhammadiyah 18, para guru, dan yang saya hormati wali murid atau wali siswa SD Muhammadiyah 18 Kota Surabaya, dan juga anak-anakku siswa-siswi SD Muhammadiyah 18 Surabaya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah secara virtual dalam rangka kajian muhasabah menyongsong datangnya tahun baru Islam 1442 Hijriah. Mudah-mudahan pertemuan lewat daring atau virtual ini memberikan kepada kita manfaat yang besar fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, penutup segala nabi dan utusan Allah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ada dua momentum penting di bulan ini. Yang pertama, momentum memperingati 75 tahun Indonesia merdeka. Alhamdulillah, bangsa Indonesia dengan segala keterbatasannya, saya katakan dengan segala keterbatasannya karena situasi pandemi COVID-19, sehingga upacara yang biasanya digelar di lapangan dengan melibatkan banyak orang, maka tahun ini tidak dilakukan seperti itu. Tetapi alhamdulillah tidak mengurangi kekhidmatan kita, bahwa bangsa Indonesia patut memperingati perjuangan para syuhada ketika mereka memproklamasikan negara yang bernama Indonesia. Bagi kita umat Islam, NKRI adalah sumbangsih terbesar umat Islam, dan wajib hukumnya bagi kita mempertahankannya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Amin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kemudian momentum yang kedua, di bulan ini pula kita memperingati tahun baru Islam. Kita memasuki tahun baru Islam 1442 Hijriah. Tahun baru Islam
tonggak perhitungannya dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke Madinah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ada esensi yang sama dari dua peristiwa ini. Yang pertama tadi 17 Agustus, 75 tahun yang lalu, bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya, itu artinya bebas dari penjajahan. Sedangkan semangat hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah juga merupakan perjuangan besar dan akhirnya membebaskan manusia dari keangkara murkaan, dari kesyirikan, dari kejahiliahan menuju tatanan hidup yang islami, yang harmonis, yang nyata-nyata membawa kedamaian. Itulah kehidupan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dua momentum ini punya esensi yang sama. Indonesia merdeka, bebas dari penjajahan. Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke Madinah, membebaskan manusia dari segala macam kesyirikan dan kebodohan, menuju agama yang benar, yang santun, yang damai. Dan bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan landasan-landasan yang kokoh bagi pembangunan peradaban Islam ke depannya. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Dalam perspektif pendidikan, menurut saya setiap komunitas, bangsa, negara yang maju itu indikator yang utama adalah lembaga pendidikan yang baik. Mustahil sebuah negara maju dan baik kalau lembaga pendidikannya jelek. Jadi ada korelasi yang signifikan antara kemajuan sebuah negara dengan kualitas lembaga pendidikan. Nah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Bapak Kepala Sekolah dan seluruh jajarannya, Bapak Ibu Wali Murid, dan anak-anakku yang berbahagia. Anda semua adalah siswa-siswi SD Muhammadiyah 18 Kota Surabaya. Para Bapak dan Ibu Wali Murid telah mengikhlaskan, menitipkan anak-anak panjenengan di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Saya tahu betul bahwa salah satu ikon terpenting di Indonesia bagi Muhammadiyah adalah pendidikan. Di Indonesia sudah memiliki ribuan sekolah Muhammadiyah, mulai dari SD, madrasah ibtidaiyah, SMP, Tsanawiyah, SMA, Aliyah, SMK, perguruan tinggi. Bahkan perguruan tingginya saja ada 195 perguruan tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Ini merupakan indikator bahwa Muhammadiyah telah dipercaya oleh masyarakat melalui lembaga pendidikannya untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, para bapak, para ibu, wali murid, dan juga anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu firman-Nya menyatakan dalam ayat yang singkat surat An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah setiap diri takut
Seandainya suatu kaum meninggalkan generasi di belakangnya itu generasi yang lemah. Khaufu alaihim, yang banyak manusia mengkhawatirkannya. Falyattaqullah, maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah engkau menyampaikan perkataan-perkataan dengan cara yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini merupakan warning dari Allah kepada kita semua. Jangan sampai kita meninggalkan warisan di belakang kita, anak cucu kita, yaitu warisan berupa generasi yang lemah. Lemah dari sisi ekonominya, lemah dari sisi intelektualnya, lemah dari sisi ekonominya, lemah dari sisi fisiknya. Jangan sampai. Dan itu akan menjadi kekhawatiran banyak pihak. Dengan kata lain, kita umat Islam wajib menyiapkan generasi yang akan datang, generasi yang kuat. Kuat secara fisik, kuat secara intelektual, kuat secara finansial, kuat secara ekonomi. Semuanya harus kuat. Bapak Ibu sekalian, fakta di lapangan, banyak orang yang cerdas otaknya, tapi tumpul mata hatinya. Banyak orang yang pintar, tetapi jiwanya kosong. Itulah sebabnya seluruh lembaga-lembaga pendidikan di Muhammadiyah mengutamakan dua hal. Ingin membentuk manusia yang cerdas otaknya, tapi juga cerdas mata hatinya. Manusia-manusia seperti inilah nantinya yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Dan inilah yang sedang disiapkan oleh Muhammadiyah lewat lembaga pendidikannya. Dakwah Islam, terutama lewat pendidikan, itu sangat strategis. Kalau kita lengah, maka negara ini akan dipimpin oleh orang-orang yang hanya mengandalkan kecerdasan otak, tetapi tidak memiliki kepekaan sosial, tidak memiliki kepekaan jiwa. Tumpul kepekaannya, tumpul jiwanya, karena tidak pernah mengenyam makanan-makanan kerohanian. Dan alhamdulillah, di SD Muhammadiyah 18 Surabaya ini menggunakan kurikulum-kurikulum yang telah memadukan antara kurikulum pemerintah dengan model kurikulum yang dibangun sendiri oleh Muhammadiyah, sehingga perpaduan ini insya Allah akan menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki kompetensi di bidang intelektual, kompetensi di bidang spiritual, dan itulah yang saat ini dibutuhkan oleh umat dan bangsa Indonesia ini. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka dengan semangat tahun baru Hijriah 1442 ini, saya atas nama Ketua Pimpinan Muhammadiyah Daerah Kota Surabaya menyampaikan beberapa pesan moral. Yang pertama, mari kita jadikan tahun baru Hijriah ini sebagai wahana tasyakur. Mari kita jadikan kesempatan ini untuk bersyukur kepada Allah. Kita diberi kenikmatan, kita diberi kesempatan untuk mengembangkan diri. Kepada anak-anakku sekalian, Anda telah menerima berbagai macam ilmu dari Bapak dan Ibu guru yang mereka tidak lelah-lelahnya, tidak ada waktu untuk bersantai-santai, selalu memberikan sesuatu yang terbaik kepada Anda.
Kewajiban Anda bersyukur kepada Allah. Bapak dan ibu guru itu kalau saya umpamakan seperti seorang petugas terminal. Menyiapkan kendaraannya, menyiapkan segala sesuatunya. Kemudian Anda naik kendaraan dengan nyaman dan kemudian berangkat. Tetapi Bapak Ibu guru tetap berada di terminal itu. Silakan Anda berkreasi, meningkatkan kualitas diri. Jangan lupa sinau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Bapak Ibu gurulah yang mengantarkan kamu. Dengan doa-doanya, insya Allah Anda sukses meraih cita-cita. Gunakan kesempatan itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, marilah kita gunakan kesempatan memasuki tahun baru Hijriah 1442 sebagai media bertafakkur. Melakukan kontemplasi bahwa kita beragama Islam mempunyai tugas memahami ajaran Islam, mengamalkan apa yang tertera di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu saja dengan pendekatan pemikiran yang rasional dan proporsional. Jangan menjadi seorang muslim tetapi tidak jelas. Tidak jelas jenis kelaminnya. Tidak jelas arah perjuangannya. Syukur-syukur Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku, di kemudian hari nanti Anda bisa aktif berdakwah lewat Muhammadiyah. Kita berpikir yang logis dan proporsional. Ingat, yang dibawa oleh Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam yang damai, yang diperjuangkan, yang dikedepankan adalah Islam wasatiyah. Islam yang nirradikalisme dan Islam yang nirliberalisme. Islam inilah yang memang dulu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita jadikan peringatan masuknya kita ke tahun baru Hijriah 1442 sebagai media tadarus. Tadarus itu artinya saling mengasah, saling asuh. Kita tingkatkan literasi, kita tingkatkan kemampuan akademik dan intelektual kita tingkatkan keimanan dan daya spiritual kita, sehingga insya Allah kita semuanya, kepala sekolah dengan seluruh jajarannya, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid, dan anak-anakku semuanya, kita harus memiliki tujuan yang sama, kegiatan yang sama, bahwa hidup ini untuk ibadah, meningkatkan kualitas diri. Kita tempa ya dengan keimanan yang mantap. Kita selalu mengkaji Al-Quran dan Sunnah, ikuti pengajian-pengajian yang diadakan baik itu oleh sekolah maupun oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kita. Kalau lembaga pendidikan didukung oleh elemen-elemen yang kuat seperti ini, maka insya Allah lulusannya nanti siap menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Inilah sekelumit tentang muhasabah ya menjelang datangnya tahun baru Hijriah 1442. Mudah-mudahan
ada guna dan manfaatnya. Dan sekali lagi, kami mohon maaf manakala ada kekurangan, kekhilafan dalam penyampaian ini. Tidak lain tujuan saya adalah memberi motivasi agar kita siap menjadi generasi yang kuat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.